Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatan daimatan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala sahabatihi wa ala asdiqaihi wa ala tabi'in wattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidinal anbiya'i asyrafil anam wa khatamin nabiyyin wal mursalin summa asyrafahu ila man durriyatihi wa ila qutbatihi wa ilal waliyul qutbihi wa ila mursyidihil adham. Hadirin yang saya hormati rahimakumullah. Pada saat ini sudah mulai era di mana zaman kontemporer sudah beralih kepada zaman generasi Z atau yang kita kenal dengan generasi milenial. Tema yang sesuai itu menurut saya adalah ketika kita berbicara bagaimana ilmu tasawuf itu kembali dikembangkan pada saat zaman sekarang. Tentunya dengan beberapa perkembangan-perkembangan dari furu' yang sudah ditetapkan oleh ilmu tasawuf itu sendiri. Sebagai contoh bagaimana tasawuf itu menjadikan sebuah problematika, tantangan, serta peluang yang bisa dikorelasikan dengan ilmu yang mana ilmu tersebut bisa mampu membersihkan diri kita dari amal-amal yang buruk dan dari perbuatan-perbuatan keji seperti itu. Dan tidak hanya pada soal keagamaan saja, tetapi ketika kita dihubungkan dengan profesi kita masing-masing, maka ilmu tasawuf menjadi hal yang sangat urgent bagi kita di masa-masa sekarang, yang mana krisis moral sudah melanda di mana-mana, terkhusus di negeri kita tercinta ini. Fi baladina al-Indonesia al-alamin baldatun wa rabbun ghafur di sini. Para hadirin yang saya hormati, ilmu tasawuf itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mendiskriminasi antara kaum menengah, kaum tinggi ataupun kaum yang lebih rendah. Di sini saya akan memaparkan bahwasannya tasawuf itu sebagai bentuk perdamaian antar umat beragama dan tidak hanya mementingkan kepentingan umat Islam belaka, tetapi umat yang lainnya pun juga bisa kita ambil manfaat tanpa kita mengganggu keyakinan mereka. Sebagai contoh ketika ada ayat yang mengatakan bahwasannya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Secara harfiahnya atau secara tekstualnya kita mengartikan bahwasannya sungguh kemenangan bagi orang yang telah mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yaitu mereka yang telah menyebut dengan istiqomah, berzikir dengan istiqomah, wirid dengan istiqomah, tanpa mereka meninggalkan wirdul latifun kepada mereka sendiri di sesibuk apapun, di sesi apapun, dalam profesi apapun, mereka tetap wadzakir fa inna dzikra tatmainnul qulub. Karena memang berzikir kepada Allah, di samping kita melakukan profesi yang kita lakukan, maka itu merupakan titik di mana kita meraih ketenangan batin. Dohir kita akan merasa nyaman dengan pekerjaan yang kita laksanakan, dan batin kita juga akan terasa tenang ketika mungkin ada musibah yang melanda. Karena menurut daripada penuturannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, beliau sebagai penggagas dari Thariqah Qadiriyah, bahwasannya muamalah itu tidak hanya dijalankan dengan muamalah kepada Allah belaka, tetapi muamalah itu juga ada namanya muamalatul insaniyah, yaitu muamalah dengan cara kita sosialisasi dengan sekitar kita, sosialisasi dengan terutama kerabat-kerabat kita, sosialisasi dengan tetangga-tetangga kita, dan sosialisasi dengan istri kita, anak kita, bagi yang sudah berkeluarga, ya begitu ya. Bagi yang mungkin masih berkeluarga, bisa kepada teman-teman sebayanya, bisa kepada teman rekan kerjanya mungkin, teman di sekolahnya atau teman di kuliahnya atau teman di madrasahnya. Nah, itu merupakan muamalah al-insaniyah, yaitu dengan menerapkan akhlakul karimah, tasfiyatul qulbi, tathhirud dhawahiri wal bawatin, yaitu kita mensucikan dengan cara membersihkan hati kita dan membersihkan dohir kita. Mungkin saja
ketika kita sedang dilanda masalah dalam suatu profesi, semisal ini saya hubungkan kepada peristiwa-peristiwa kontemporer, peristiwa-peristiwa modern, peristiwa-peristiwa di era milenial ini. Sebagai contoh, semisal maraknya orang yang korupsi, maraknya pejabat yang korupsi. Disebabkan bahwasannya mereka tidak memahami bagaimana hakikat seseorang berprofesi. Seseorang berprofesi, ketika dia sudah berpikir bahwasannya dia akan meraih fee atau keuntungan yang akan dia dapatkan, maka dia akan menjadi orang yang serakah. Seperti itu. Untuk pembahasan selanjutnya, saya bahas untuk di segmen berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan bahwasannya pembukaan dari sebuah tema yang akan saya bawakan. Nah, ini adalah sesi di mana saya akan menyampaikan inti daripada tema yang saya bawa, yaitu tasawuf sebagai bentuk realisasi masyarakat muslim. Yaitu ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang mana para mendakwah di ahli sufi, di keahliannya di bidang sufi, dia bisa mencapai keberhasilan. Para hadirin yang saya hormati, bahwasannya di Al-Quran itu banyak sekali menerangkan tentang ayat-ayat yang mana ada kaitannya dengan nilai-nilai sufistik. Seperti contoh di dalam surat Al-Baqarah, bahwasannya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Di dalam ayat ini secara tekstual juga mengatakan bahwasannya artinya orang yang berdoa sudah pasti Allah nanti yang akan mendengarkannya dan yang akan mengijabainya. Wa idza sa'alaka, ketika engkau memohon kepadaku segala sesuatu yang engkau mau, tentunya dalam hal kebaikan, tentunya dalam hal kemaslahatil ummah. Karena maslahat itu yang nanti akan saya terangkan kembali, maslahat itu secara umum adalah membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain pula. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, bahwasannya sungguh aku betul-betul dekat. Kata Allah seperti itu. Aku betul-betul dekat, bahkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya urat leher kita daripada aliran darah kita sendiri bahkan. Artinya Allah itu adalah di dalam hati kita. Maka barang siapa yang ingin melihat Allah mengijabai sebuah doanya, maka ingat-ingatlah bahwasannya hatinya yang nanti yang akan bergetar sendiri ketika melihat peristiwa apa yang sedang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka bersegeralah kepadaku. Segeralah engkau memohon ampunan yang terutama sebelum kita memohon hajat kita, maka kita harus memohon ampunan dulu kepada Allah. Karena istighfar itu dapat tajlibur rizki. Al-istighfaru tajlibur rizki wa mafatihul hikmah. Istighfar itu dapat memperpanjang rezeki kita dan dapat membuka segala pintu dari mana kita akan mendapatkan hikmah atau keberhasilan dalam hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka segeralah engkau ketika aku sudah mengabulkan kenikmatan. Contohnya kita kenikmat Islam semisal, nikmat Islam, nikmat kekayaan yang kita punya. Disitulah kemudian Allah memerintahkan, berimanlah dengan sepenuh hati kepadaku. Karena barang siapa yang dia tidak mensyukuri nikmat atasku, maka dia termasuk dalam orang yang kufur. Walaupun orang mukmin, tapi dia bisa menjadi orang kafir. Kenapa? Lantaran dia tidak mau bersyukur dan dia cenderung dalam tindakan serakah.
Sebagaimana krisis moral yang sudah kita bahas pada segmen sebelumnya, bahwasannya maraknya pemerintah, pejabat, yang mana mereka mengkorupsi harta dari uang negara, yang mana uang negara itu bukan merupakan konsumsi pribadi, tapi uang negara itu adalah uang yang mana bisa diperbantukan untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi mereka justru salah gunakan dalam hal itu. Maka dari itu mereka belum dalam tarafnya. Mereka belum sampai kepada taraf orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang beriman. Karena mereka masih hubbud dunya wa hubbul jah. Mereka hubbud dunya, mencintai dunia. Hubbul jah, yaitu mereka mencintai pangkat keduniawian. Mereka tidak mau melepasnya. Hingga mungkin mati pun mereka tidak merasa ridho atas apa yang sudah Allah tetapkan. Padahal mati kita, hidup kita, semuanya adalah untuk lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti itulah Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bahwasannya walaupun Nabi Ibrahim seorang nabi, walaupun beliau pangkatnya luar biasa, bahkan ketika beliau diuji dengan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam, beliau dengan sepenuh hati menjalankan ujian tersebut tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa gundah. Beliau langsung mengatakan, kalau ini memang menjadi ridho dari Allah, maka Nabi Ismail mengatakan, lakukanlah ayahku, karena ini sungguh perintah dari Allah. Seperti itulah Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita. Beliau diberikan banyak harta, beliau diberikan kemuliaan yang sangat banyak, beliau diberikan anak yang soleh-soleha. Namun ketika Allah sudah melepaskannya dari Nabi Ibrahim sendiri, maka Nabi Ibrahim dengan ikhlas rela menerima segala apa yang dipisahkan dari kehidupannya. Para jemaah, para hadirin yang saya hormati, bahwasannya ilmu tasawuf itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Tentunya menurut Imam Ali As-Sabuni, tasawuf itu ada dua macam. Tasawuf bil haqiqati wa tasawuf bid dawahirati bila tarkil haqiqah. Nah, tasawuf yang hakikat ini adalah tasawuf di mana kita sudah merasa bahwasannya seperti pepatah Jawa, sangkan dumading paraning, bahwasannya orang Jawa itu merasa bahwasannya hidup itu tujuannya hanya kepada Allah semata, tidak ada yang lain. Dan semoga kita bisa menjadi orang yang seperti itu, orang yang menjadi tasawuf bil haqiqah, merasa bahwasannya hidup itu hanyalah untuk kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak untuk mengabdi kepada selainnya kecuali kepada Allah. Dan yang kedua adalah tasawuf bid dhawahiril haqiqah, bahwasannya tasawuf dengan mengedepankan prinsip dhawahir kita, prinsip perangai kita, dan prinsip hati kita. Seperti itulah yang dapat kita bahas bahwasannya pada segmen tentang membahas cabang-cabang ilmu tasawuf. Untuk di berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang tasawuf itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian dari ilmu tasawuf itu sendiri, yaitu yang pertama adalah tasawuf al-kadib. Para hadirin, apakah yang dimaksud dengan tasawuf al-kadib? Tasawuf al-kadib itu tasawuf yang mengandung dengan segala hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu syariat maupun ilmu-ilmu cabang yang lainnya, cabang-cabang dari ilmu Islam lainnya. Sebagai contoh misalnya orang yang berkedok tasawuf, orang yang berkedok menjadi tukang sihir. Berkedok tasawufnya dia dengan menjual berbagai kesaktian semisal. Seperti yang kita lihat di YouTube belakangan ini. Banyak para praktisi-praktisi supranatural yang mana mereka berkedok tasawuf. Demikian itulah yang dinamakan dengan tasawuf al-kadib.
yang mana mereka hanya mencari popularitas belaka. Mereka hanya mencari umat. Mereka hanya mencari keduniaan tanpa mereka memikirkan dampak negatif apa ketika tasawuf itu dihilangkan dari ilmu syariat. Karena menurut Kiai Haji Said Akil Sirot sendiri bahwasannya tasawuf dan ilmu fikih tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena apa? Tasawuf itu fungsinya untuk membersihkan batin dan ilmu fikih itu untuk membersihkan ubudiyah yang secara nampak kita lakukan. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan tasawuf al-kadib. Maka semoga kita tidak termasuk di dalam tasawuf al-kadib. Nah, yang kedua ini adalah tasawuf at-tabarruki. Nah, seperti apa tasawuf at-tabarruki ini? Tasawuf at-tabarruki adalah tasawuf di mana kita masih menapaki jejak spiritual yang paling bawah. Artinya paling bawah, kita masih harus mencari seorang guru mursyid. Nah, istilah dalam tasawuf itu ada namanya guru mursyid. Guru mursyid itu yang membimbing kita jalan bahwasannya thariqah itu seperti apa. Hakikat seperti apa. Nanti wirid-wirid apa yang akan diberikan kepada seorang guru mursyid, kepada muridnya, seperti itu. Maka itulah disebut tasawuf tabarruki, memohon keberkahan kepada guru mursyidnya, dan dia dengan sepenuh hati mengabdi kepada guru mursyid. Karena saking mengabdinya itu, maka dia dikatakan sebagai penerus tobakot. Penerus tobakot itu penerus taraf tingkatan daripada gurunya, seperti itu. Dan tasawuf yang ketiga, ada yang dinamakan tasawuf al-am. Tasawuf al-am itu adalah tasawuf secara umum. Artinya tasawuf secara umum, dia tidak ikut tarikat. Dia tidak ikut semisal golongan-golongan tarikat tertentu. Ada tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, ada tarikat Syadiliyah, ada tarikat Satariyah, ada tarikat Samaniyah, dan lain-lainnya. Dia tidak ikut di situ. Namun, dia tetap melakukan wirid-wirid atau ijazah-ijazah tasbih yang sudah diberikan kepada kiainya, atau kepada ustadznya, atau kepada masyayikhnya. Seperti itu. Nah, demikianlah yang disebut dengan tasawuf al-am. Tasawuf yang dilakukan oleh orang awam ketika dia sebelum menuju kepada taraf yang lebih tinggi. Seperti itu. Namun, ada kaitannya juga dengan yang nomor 2 tadi, tentang tasawuf. Yang nomor 2 tadi bahwasannya sama-sama memberikan keberkahan, sama-sama mencari keberkahan. Namun sisinya adalah dia tidak ikut, sisi perbedaannya adalah dia tidak ikut tarekat di situ. Dan yang keempat adalah para hadirin, yaitu tasawuf awamul arifin. Tasawuf awamul arifin ini seperti apa? Tasawuf yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menempuh kebijaksanaan. Taraf kebijaksanaan dalam tasawuf disebut dengan al-ariful billah. Itu pangkat yang sudah diberikan oleh orang yang betul-betul dia menapaki ilmu hakikat dalam hidup. Semisal, dia hidup, mungkin mengakunya dia tidak butuh makan. Padahal sejatinya, dia sudah makan terlebih dahulu daripada kita. Mungkin dia tidak butuh minum, padahal dia sejatinya sudah meminum terlebih dahulu daripada kita. Mungkin dia tidak butuh kayaan, ya, karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Seperti itulah orang yang menempuh hakikat. Dan semoga kita menjadi orang yang betul-betul qanaah. Seperti yang saya contohkan tadi. Namun, kita tidak boleh melupakan dunia seperti itu. Itu tasawuf yang dilakukan oleh awamul arifin. Bahwasannya tidak melupakan dunia, wala tangsa nasibaka minad dunya. Dan dia juga tidak melupakan tugas-tugas dia sebagai hamba Allah untuk menempuh kebaikan di akhirat. Seperti itu. Dan yang kelima yaitu tasawuf al-muhaqqiqin. Tasawuf al-muhaqqiqin itu adalah tasawuf dengan dia sudah betul-betul sampai pada tingkatan ma'rifat. Sampai pada tingkatan di mana dia tidak merasa bahwa dirinya ini ada. Eksistensi sebenarnya itu hanya dihadirkan kepada Allah. Manusia yang seperti ini adalah para wali-wali songo kita. Para ulama-ulama kita seperti Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Abah Guru Sukumpul sendiri. Beliau adalah orang yang termasuk tasawuf al-muhaqqiqin. Memahami ilmu hakikat bahwasannya hidup itu tidak lain adalah untuk beribadah. Maka orang-orang seperti inilah yang harus kita contoh. Karena mungkin kita tidak sezaman, maka kita harus ikut kepada muridnya. Yang mana dia secara tidak langsung akan meniru dengan tingkah laku dari gurunya. Nah, tasawuf muhaqqiqin seperti itu. Kemudian tasawuf muhaqqiqin ini ada kaitannya dengan seseorang yang merasa bahwasannya hidup itu tidak butuh pangkat. Hidup itu tidak butuh pangkat, sehingga dia merasa bahwasannya hidup itu aku adalah hamba. Aku adalah orang yang mengabdi. Aku adalah orang yang bersujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kita menimbulkan keyakinan. Nah, keyakinan ini disebut dengan ilmu hakikat. Yakin bahwasannya kita hidup
hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Seperti itulah yang dinamakan dengan orang yang tasawuf al-muhakkikin, orang yang sudah menempuh jalan di mana hakikat sudah berada pada dalam hatinya. Termasuk banyak ulama-ulama lain yang sudah banyak melakukannya. Seperti itu. Nah, akhirul kalam, bahwasannya saya akan menyampaikan tentang pesan-pesan kepada hadirin bahwasannya kita boleh jadi menjadi seorang pejabat, kita boleh jadi menjadi seorang yang berpangkat, tapi jangan lupakan bahwasannya kita akan menjadi seorang mayat, kita akan disayat-sayat sehingga dosa-dosa kita akan dileburkan. Seperti itulah kehidupan, naik turunnya itu adalah kehendak Allah. Kita hanya menjalankan, kita hanya menjadi orang yang dituntut ikhlas, tidak dituntut macam-macam. Seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian kali ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina al-mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.